Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. 10 negara Asia Tenggara dengan budaya, ideologi, dan paham yang berbeda, bersatu dengan tujuan yang sama dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. ASEAN bercita-cita menjadi sebuah komunitas negara yang terbuka, damai, stabil, sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis, yaitu ASEAN Community. Pencapaian komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya Cebu Declaration on the Establishment of an ASEAN Community by 2015 oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community pada tahun 2020 menjadi 2015. Latar belakang ASEAN Community. Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dari Cina menjadi fenomena yang disebut sebagai kebangkitan Asia. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Cina adalah pasar yang besar, sehingga bisa menggerakkan konsumsi dalam negeri. Asia Tenggara bisa meniru pertumbuhan ekonomi Cina dengan mengintegrasikan beberapa negaranya menjadi pasar yang tunggal. Latar belakang lainnya adalah berkembang pesatnya Uni Eropa sebagai satu kesatuan negara, sehingga menyebabkan 10 negara yang berada di Asia Tenggara termotivasi untuk membentuk suatu komunitas terpadu, yaitu ASEAN Community. Komunitas ASEAN terdiri dari 3 pilar yang termasuk di dalamnya kerjasama di bidang ekonomi, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Komunitas Keamanan ASEAN adalah suatu masyarakat yang secara khusus mengandalkan proses damai dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di antara sesama anggota. Masyarakat Keamanan ASEAN berpegang pada prinsip-prinsip non-interferensi, saling menghormati kedaulatan nasional, penghindaran penggunaan ancaman ataupun penggunaan ataupun kekuatan, dan penyelesaian perbedaan maupun perselisihan secara damai. Tujuan dari komunitas keamanan ini adalah membentuk suatu regionalisasi Asia Tenggara dan suatu kerjasama dalam pertahanan. Namun, dalam mencapai komunitas ini terhadap suatu hambatan, yaitu perbedaan ideologi antar negara. Pilar kedua adalah Komunitas Ekonomi ASEAN yang menekankan pada pembentukan pasar tunggal, di mana setiap warga negara anggota ASEAN mempunyai kesempatan untuk bekerja atau membuka usaha di wilayah ASEAN manapun. Selain itu, cita-cita ASEAN adalah membentuk suatu basis produksi tunggal. Untuk membentuk suatu komunitas ekonomi ASEAN yang ideal, perlu diciptakan suatu kebebasan peredaran 5 hal, yaitu barang, jasa, tenaga kerja, investasi, dan modal. Pilar ketiga adalah Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Komunitas Sosial Budaya ASEAN berupaya mewujudkan to promote a people-oriented ASEAN in which all sector or society are encouraged to participate in and benefit from the process of ASEAN integration and community building, sehingga diharapkan terdapat peningkatan interaksi antar rakyat negara ASEAN. Untuk menciptakan suatu komunitas sosial budaya ASEAN yang ideal, perlu dibentuk beberapa program, antara lain ASEAN Wave, Social Welfare and Protection, Social Justice and Rights, Environmental Sustainability, dan ASEAN Identity. Agar ASEAN Community dapat terbentuk dengan baik, kita sebagai mahasiswa harus ikut berkontribusi. Beberapa bentuk kontribusi tersebut antara lain adalah peduli aset bangsa, balancing antara akademis, organisasi, dan pengabdian masyarakat, serta sadar akan HAM, lingkungan, dan politik. Dalam analisis strength, weakness, opportunity, dan threat terhadap masyarakat ASEAN ini, kami menemukan beberapa hal. Kekuatan dari terbentuknya masyarakat ASEAN adalah terbentuknya kerjasama yang menguntungkan, sumber daya Indonesia yang melimpah, serta kuantitas sumber daya manusia Indonesia yang besar. Kelemahannya adalah tidak adanya identitas yang sama antara ke-10 negara, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah.
Kesempatan yang akan didapat Indonesia dari terbentuknya masyarakat ASEAN adalah bargaining power yang besar. Ancaman yang akan kita hadapi adalah dieksploitasinya sumber daya alam nasional serta saingan kerja yang lebih banyak. Taman Pasupati, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Taman Jomblo, adalah sebuah taman yang terletak di bawah Jembatan Pasupati, Bandung, Jawa Barat. Taman ini diresmikan oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, pada tanggal 4 Januari 2014. Ridwan Kamil membangun taman ini untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat dengan cara meningkatkan interaksi antar masyarakat. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 ingin membahas kepantasan Taman Pasupati dalam kesiapannya menghadapi ASEAN Community 2015. Untuk kepentingan ini, kami mengamati Taman Pasupati dari segi ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan. Dari segi ekonomi, pada observasi yang dilakukan pada Taman Pasupati, diketahui bahwa pendapatan pedagang di sekitar Taman Pasupati masih di bawah standar kemiskinan yang ditetapkan oleh PBB, yaitu sekitar Rp20.000 per hari. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kualitas barang dan jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, para pedagang juga kebanyakan hanya mendapat pendidikan sampai sekolah dasar atau SD, atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Sayangnya, walaupun sudah ada rencana untuk membangun WC sebagai fasilitas mendukung, bantuan dari pemerintah masih dirasa kurang untuk membina para pedagang dan merenovasi Taman Pasupati tersebut. Dari sudut pandang aspek sosial dan budaya, public space Taman Pasupati dirasa masih kurang terjaga. Buktinya, pernah terjadi perkelahian antara pengunjung, terutama di malam hari, diawali dengan aksi mabuk-mabukan. Selain itu, terdapat kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian barang dari luar mobil. Sering juga terjadi kecelakaan di belokan tajam di dekat Taman Pasupati. Di taman tersebut terdapat sebuah lapangan skateboard. Mirisnya, lapangan yang dibangun dengan sempurna itu tidak dirawat dengan baik. Beberapa kali terjadi peristiwa kecelakaan pemain, hingga menyebabkan cedera. Selain itu, ditinjau dari segi pendidikan, tingkat pendidikan para pemain skateboard masih rendah. Pemerintah membangun taman tersebut dengan maksud meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Taman tersebut seharusnya mampu menjadi public space yang nyaman bagi masyarakat sekitar, serta diharapkan mampu mendukung perkembangan sosial budaya dalam ASEAN Community. Jika dilihat dari aspek teknologi, Taman Pasupati ini memiliki banyak kekurangan. Menurut pernyataan beberapa narasumber kami, Wi-Fi di Taman Pasupati sebenarnya sudah cukup tepat untuk digunakan. Namun, terkadang sering tidak dapat digunakan oleh beberapa pengunjung. Hal ini terjadi karena kurangnya perawatan terhadap Wi-Fi tersebut. Sehubungan dengan Wi-Fi, pengunjung pasti akan banyak yang menggunakan laptop yang sangat membutuhkan stop kontak. Akan tetapi, di Taman Pasupati sendiri hanya ada satu stop kontak. Satu stop kontak sangatlah kurang untuk pengunjung Taman Pasupati yang banyak. Dari segi lingkungan, dapat disimpulkan masih banyak kekurangan yang timbul dari observasi yang telah kami lakukan. Menurut petugas kebersihan setempat, sebelumnya di taman ini tidak ada petugas dari pusat. Namun, baru-baru ini pemerintah menurunkan petugas kebersihan ke lokasi ini, tetapi masih belum dilakukan secara maksimal. Pada saat belum adanya petugas kebersihan, pedagang menjaga kebersihan dengan inisiatif sendiri setiap 1 minggu sekali. Selain itu, para pengunjung mengeluhkan dengan kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Ada pengunjung taman malas untuk menggapai tong sampah yang hanya 2 langkah lagi. Namun, pada akhirnya sampah dibuang ke jalan. Para PKL juga menyebabkan pemandangan taman terganggu akibat tidak tertatanya mereka dalam berjualan. Dan perawatan taman yang masih kurang menyebabkan bangku-bangku menjadi kotor dan kurang terawat. ASEAN Community sudah di depan mata, dan kita harus siap menghadapinya. Tentunya, harus ada langkah-langkah nyata yang kita lakukan agar tempat ini menjadi maksimal. Solusi yang kami tawarkan, yaitu lebih dekatkan lagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan daya saing. Pemerintah dan masyarakat setempat di sekitar Taman Pasupati harus membuat sebuah perjanjian atau kontrak. Perjanjian itu antara lain perawatan yang berkelanjutan oleh pemerintah dan penjagaan lingkungan oleh masyarakat. Masyarakat yang berjualan secara acak bisa dikumpulkan ke satu lokasi dan dibuat food court yang akan terlihat lebih elegan dan rapi. Pemerintah juga harus berdialog dengan komunitas skateboard dan membuat aturan bersama bahwa setiap skateboarder di sini harus mengenyam pendidikan formal minimal tamat SMA. Dengan timbal baliknya, pemerintah akan meningkatkan fasilitas skatepark menjadi standar negara-negara ASEAN. Fasilitas umum lainnya seperti toilet umum, keamanan,
dan juga wifi harus ditingkatkan lagi dan diperhatikan pemerintah. Setelah ditingkatkan, pemerintah juga membuat banner-banner to-do list bagi masyarakat sebagai pemakai dan penjaga. Dengan begitu, timbul kontrol sosial dari pemerintah kepada masyarakat di sana. Hal-hal ini jika bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, akan meningkatkan daya saing dan daya tarik tempat ini. Bahkan bisa menjadi landmark baru kota Bandung. Wisatawan domestik dan terutama asing akan tertarik mengunjungi taman ini. Ya, waktu memang terus berputar. Ia tak akan pernah berhenti berputar untuk mendekati tahun 2015. Siap atau tidak, masa itu akan datang, di mana semua hal akan terasa berbeda. Banyaknya orang asing, perusahaan asing, barang-barang asing. Semua itu tidak dapat kita tahan. Tidak. Apakah kita ingin kembali ke masa kolonialisme dulu ketika kita menjadi tamu di tanah sendiri, jadi seseorang yang asing di tanah kelahiran sendiri? Atau kita bisa memilih untuk bersiap bangun dari tidur kita untuk menghadapi tahun 2015, tahun di mana bisa menjadi titik saat Indonesia menaklukkan Asia Tenggara dengan sumber daya alamnya yang melimpah, rakyat yang mencintai negaranya, dan mahasiswa yang siap mengguncang dunia. Buka mata, telinga, hati, dan tegakkan kepala kalian, karena ini saatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?